Ya halo semuanya, selamat datang di cerita si kucing. Kali ini gue ada cerita tentang bis hantu di Sukabumi. Ya langsung aja. Jadi balik lo Rif, kenapa nggak besok aja sih? Udah malam kan ini. Bener juga sih yang Iwan bilang. Memang sudah jam 7 malam. Mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? By the way, Iwan adalah teman kosan gue. Dia tinggal di kamar sebelah. Dan gue Arif, bekerja sebagai perawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Tinggal di kos sekitaran tempatku bekerja. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Semoga aja keburu. Gue memang harus mampir ke Bogor dulu. Ada titipan dari om yang harus gue bawa pulang ke rumah. Begitulah keadaannya. Sudah hampir jam 10 malam ketika gue meninggalkan rumah om di sekitaran Baranang siang. Gak terlalu jauh sih dari terminal Bogor. Hari ini hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Memaksa pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuan gue. Kalau nggak ada acara sepenting ini, gue nggak bakalan balik atau ngambil cuti dan pulang. Akad nikah rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah. Lalu resepsi pada hari Sabtu. Jam 10 lewat dikit ketika akhirnya gue menginjakan kaki di terminal, masih banyak tanda-tanda kehidupan yang gue lihat. Beberapa warung kecil masih buka menjajakan jualannya. Beberapa orang berseliweran berpenampilan layaknya penumpang yang sedang mencari angkutan umum ke tujuannya masing-masing. Membakar rokok lalu duduk di atas trotoar yang gak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu gue dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya masih sama sekali kosong. Gak ada satupun bis yang terdiam di jalur itu. Kayaknya bis ke Sukabumi udah gak ada lagi. Harus cari mobil omprengan nih kalau begitu, dan gue pikir pun begitu. Mau kemana, Sudah nyaris jam 10:30 ketika seseorang yang sepertinya calo menegur gue dengan pertanyaannya. Sukabumi Kang, masih ada nggak ya Kang bisnya? Gue menjawab dengan pertanyaan. Wah udah nggak ada tuh, terakhir jam 9-an. Setelah menjawab, lalu laki-laki itu nyelongor pergi. Bener kan, bis terakhir udah berangkat. Tapi walaupun begitu, gue harus tetap pulang malam ini juga, bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, gue memutuskan untuk berjalan keluar terminal, lalu menyeberang jalan. Di depan terminal, beberapa kali gue melihat ada mobil omprengan yang menawarkan tumpangannya ke Sukabumi. Berharap masih ada, seharusnya ya memang ada. Kembali membakar rokok, gue berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kelihatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sesekali. Beberapa bis tampak melintas di hadapan, tapi nggak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Nah, gue pun belum menyerah, mau tetap menunggu petumpangan, padahal sudah hampir jam 11, menjelang tengah malam. Sesekali melihat handphone, membuka-buka aplikasi media sosial, mengalihkan pikiran yang semakin gelisah, karena sama sekali nggak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika sedang asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet gue hilang. Mendadak gue pun harus dan nggak bisa browsing sama sekali. Ketika sedang asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet gue hilang. Mendadak gue nggak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon hilang sama sekali. Malah gangguan, sempurna deh. Begitu pikir gue dalam hati. Ya udah, lalu handphone gue pun masukkan ke dalam celana. Dengan gak adanya kegiatan lain, gue jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata baru sadar kalau tempat ini mendadak menjadi sangat sepi. Padahal letaknya gak jauh dari terminal. Gue hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekat gue sudah sangat sepi dan hening. Yang masih sekali terlintas adalah beberapa kendaraan yang datang dari arah tol menuju Bogor kota. Bukan di jalur yang ada di hadapan. Sepi, benar-benar sepi. Sesekali gue melihat handphone, tapi tetap aja belum ada sinyal, belum bisa digunain juga. Melamun lagi deh jadinya. Menjelang jam 12:30 malam, sempat berpikir untuk kembali ke rumah om aja, bermalam di sana, baru kemudian berangkat ke Sukabumi besok pagi-pagi. Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mata gue tersorot lampu besar yang sangat menyilaukan. Bis besar, begitu pikir gue.
Dan ternyata benar, ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran, bergerak pelan menuju ke tempat gue berdiri. Lalu bis itu akhirnya persis lewat di hadapan gue, kemudian berhenti. Di kaca samping dekat pintu depan ada tulisan Sukabumi. Dan di pintu depan itu ada kondekturnya yang lalu membuka pintu. "Sukabumi, Pak?" tanya gue untuk memastikan sekali. "Iya," jawab bapak itu pelan. Syukurlah akhirnya gue dapat bis untuk pulang. Gak pikir panjang lagi, gue pun langsung naiknya aja. Baru aja beberapa langkah masuk, Pak supir sudah menginjakan gas pelan. Lalu bis pergi meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya bis yang masih bagus, tapi bukan bis yang baru banget. Dengan kursi yang berjajar dua-dua, masing-masing kursi kelihatannya masih terlihat terawat bersih gitu. Bis ini juga wangi. Gue nggak tahu parfum apa yang digunain oleh awaknya, tapi wanginya enak. Berjalan terus ke belakang dalam keadaan gelap, gue mencari kursi kosong. Penumpangnya nggak terlalu penuh, tapi setiap barisan dari depan sampai paling belakang selalu ada orang yang duduk. Gue akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya langkah gue berhenti di barisan kedua dari belakang. Ya pokoknya sebelah kiri. Ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Gue permisi untuk duduk di sebelahnya dekat jendela. Gue pun bilang, "Permisi Pak, boleh saya duduk di situ?" Bapak itu nggak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan gue masuk. Lalu gue pun duduk di kursi itu. Seorang bapak yang sudah cukup tua, ya perkiraan gue umur sekitar 60 tahunan. Oh iya, ada pemandangan yang sedikit aneh ketika gue masuk bis tadi. Kalau gue perhatiin ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, semua penumpang yang ada di bis ini gak ada yang tidur. Semuanya duduk tegak di kursinya masing-masing dengan mata terbuka menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini, biasanya kan selalu ada aja penumpang yang terlelap atau ketiduran gitu. Ya atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini tuh gak ada sama sekali. Seperti yang gue bilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai belakang duduknya tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Gak ada yang terpejam gitu. Yang lebih aneh lagi, sama sekali gak ada yang memperhatikan gue. Cuek aja gitu semuanya. Bapak yang duduk di sebelah gue pun juga sama. Posisi duduknya tegak banget memandang ke depan. Sama sekali terdiam dan gak ngajak gue bicara sedikit pun. Tapi ya udahlah, gue gak terlalu memikirkan itu. Hati udah senang akhirnya dapat bis atau kendaraan untuk pulang ke Sukabumi. Gue terus memperhatikan jalan. Ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor, lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota-kota berikutnya, seperti Cikretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bis melaju cukup cepat, jarang sekali mengerem mengurangi kecepatan. Terus berjalan dengan suara mesin yang hampir nggak kedengeran. Iya, suara mesinnya sangat hening, nyaris seperti mati. Bis ini perawatannya bagus banget, sampai suara mesinnya halus gini, nyaris nggak kedengeran. Begitu pikiran gue saat itu. Yang sesekali kedengaran hanya suara mesin kendaraan yang ada di luar. Itu pun sangat kecil. Tapi ya udahlah, gue nggak ambil pusing. Sekali lagi gue ngeluarin ponsel dari saku gue untuk melihat apakah masih gangguan sinyal. Dan lagi-lagi gue kecewa, ternyata memang belum ada sinyal juga. Jadi ya nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Ya udahlah, gue kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan semakin lama semakin gelap, sangat berbeda keadaannya dengan kota Bogor. Sejak gue naik tadi keadaannya sudah seperti ini. Pak supir juga nggak pernah menyembunyikan klakson atau berbicara dengan kondektur yang berdiri di sebelahnya. Aneh, iyalah, lama-kelamaan gue semakin merasakan keanehan itu. Ditambah, nyaris sudah setengah jam perjalanan, kondektur belum juga menghampiri gue untuk menagih membayar ongkos. Dia terus berdiri di samping kiri supir, jadi nggak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelah gue bertanya. Gue yang tadinya sudah mulai mengantuk, jadi sedikit kaget. Sukabumi Pak, pulang, jawab gue sambil senyum. Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun. Bapak itu bilang begitu. Di akhir kalimat dia kembali menghadapkan ke depan. Lalu diam seperti semula sebelum gue menjawab apa-apa. Emang kenapa Pak? Tanya gue kemudian.
Tapi bapaknya hanya diam aja nggak menjawab. Ah udahlah, mungkin gue salah dengar. Lalu mengembalikan posisi duduk kembali seperti semula, yaitu bersandar. Tapi gue masih penasaran maksud dari bapak tadi ngomong begitu apa ya? Itu pertanyaan yang langsung muncul di kepala gue. Sementara bis terus melaju semakin cepat, kilatan cahaya dari luar juga menembus garis lurus berwarna-warni. Gue sama sekali nggak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kita lewatin ini. Dan itu sangat asing buat gue. Padahal ini jalur yang sangat udah biasa banget gue laluin saat pulang, apalagi kalau mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Dalam hati gue bertanya-tanya. Tapi itu menjadi pertanyaan terakhir yang terlintas dalam pikiran gue, tepatnya waktu gue sadar. Tubuh gue yang udah sangat lelah dan mengantuk akhirnya perlahan membuat gue menutup mata. Terlelap dalam perjalanan di dalam bis yang sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat, kilatan cahaya dari luar membangunkan gue yang sepertinya sudah cukup lama tertidur. Melirik kursi di sebelah, ternyata bapak yang tadi sudah nggak ada. Mungkin udah turun pikiran gue saat itu. Lalu kemudian gue mengeluarkan handphone dari dalam saku gue, melihat dan memeriksa apakah keadaan masih nggak ada sinyal. Dan benar aja, handphone masih juga belum ada sinyal dan nggak bisa digunain. Tapi dari layar ponsel gue dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan dong. Kembali gue memandang keluar, di sana nggak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah, kali ini menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa saat lamanya gue termenung, diem, masih sama mengantuk tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bisa akan berhenti. Hingga saat dimana hidung gue mencium sesuatu, penciuman gue menangkap bau yang sangat familiar. Dan gue mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan ketika pertama kali gue masuk bis tadi. Dan gue berpikir ini sangat berbeda. Ada yang beda di dalam bis ini. Gue menyadarin itu ketika akhirnya bau yang menyengat tercium saat gue bangun tadi. Bau amis darah seger, sangat menyengat di hidung gue. Sontak gue langsung mencoba mencari sumber bau tadi. Celingukan melihat ke bawah, takutnya ada sesuatu di kaki gue. Gak ada. Bagian bawah kursi juga gak ada apa-apa. Kemudian perhatian gue teralihkan ketika melihat seseorang yang berjalan dari depan menuju ke bagian belakang bis. Ketika udah dekat, baru gue dapat melihat cukup jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Gue hafal banget dari seragam yang digunain. Akhirnya Pak Kondektur menagih ongkos juga, begitu pikir gue dalam hati. Kemudian merogoh saku celana gue untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelah gue langsung nyerahin beberapa lembar uang kepadanya. Ketika terima uang itu, gue langsung terdiam, terperangah, bingung sejenak, lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang sangat takut banget. Kenapa? Gue melihat keadaan kondektur itu sangat nyeremin. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah. Seragam yang dikenain sobek di beberapa bagian. Yang paling mengerikan adalah kepalanya kelihatan remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan, wajah pucat, hancur gak beraturan. Gue masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju ke bagian belakang bis. Gue masih terus memandang dia dari tempat duduk kursi gue. Lampu kabin masih mati, tapi dalam keadaan gelap, gue masih bisa ngamatin orang mati. Iya benar, orang mati. Setelah akhirnya gue memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya si kondektur yang sepertinya udah mati. Dalam keadaan gelap, gue dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan gak pada tempat yang seharusnya. Yang lebih nyeremin lagi, banyak penumpang yang sepertinya udah meninggal atau mati bermandikan darah. Beberapa di antaranya udah gak utuh lagi. Ada yang tanpa kepala. Ternyata bau anyir darah disebabkan oleh ini semua. Gue langsung berdiri sambil memeluk tas gue, melangkah kaki menuju pintu depan. Harus turun dari bis ini segera dalam pikiran gue. Mencoba untuk gak memperhatikan kengerian sekitar ketika berjalan, tapi tetap aja masih kelihatan pemandangan serem sehabis kecelakaan. Iya, keadaan ini menggambarkan seperti bis yang baru aja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah bergelimpangan, bau anyir darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian, gue sampai juga di depan, berdiri di samping Pak Supir yang keadaannya sudah sangat mengerikan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur, rusak menyeramkan.
Pak sopir ini sepertinya nggak menghiraukan gue yang berdiri di sampingnya, di pinggir pintu. Dia terus menatap ke depan, mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya harus turun di sini," gue bilang. Bergetar suara gue meminta turun. Tapi Pak sopir tetap aja seperti nggak menggubris. Bau udara semakin menyengat, lalu tiba-tiba dari belakang gue mendengar suara tangis dan jeritan menahan sakit dari beberapa orang. Semakin ketakutan, keringat dingin mengucur deras, cekamnya suasana di luar batas. Gue sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Gak sanggup lagi berdiri, lalu gue jatuh duduk, lemas, menangis dan ketakutan. Kemudian gue gak ingat apa-apa lagi. "Dek, bangun dek," suara bapak-bapak membuat gue tersadar. Hari masih gelap ketika gue benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini, di halte aja tuh," kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya, lalu berdiri dan menuju halte yang gak jauh dari tempat gue tadi. Ternyata gue tadi tengah terbaring di atas trotoar yang lokasinya sudah gak jauh dari terminal Sukabumi. Tertidur atau pingsan gak tahu yang pasti deh. Tapi syukurnya gue akhirnya dapat keluar dari bis menyeramkan itu. Bis yang entah sudah berapa lama dan berada di mana sekarang. Merogoh saku celana untuk mengambil handphone. Nah, syukurlah udah ada sinyal lagi. Gue langsung menghubungi adek gue untuk jemput. Gak lama setelah itu dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adek gue sangat ngagetin. "Kok AA bawa anjir darah sih? Habis dari mana emang ya? Atau habis ngapain?" Dan gue pun akhirnya terdiam. Sekian cerita kali ini, lanjut lagi kapan-kapan lah ya. Jangan lupa subscribe lah pokoknya. Thank you.